Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA SMP kelas 7 bersama saya Fitriani SPD, dan materi pembahasan kita kali ini adalah tentang organisasi kehidupan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan fungsi bagian-bagian sel. Yang kedua, menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Organisasi kehidupan dimulai dari bagian terkecil yaitu sel. Sel kemudian membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Organ membentuk sistem organ. Dan sistem organ membentuk makhluk hidup, atau disebut juga organisme. Dan pada video pembelajaran ini kita khusus membahas tentang sel. Sel adalah unit terkecil atau unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu organisme. Dan untuk melihat sel ini dibantu dengan mikroskop. Penemu pertama dari sel ini adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Ilustrasi sel bisa kalian lihat pada gambar. Pada tahun 1665, Robert Hooke mengamati sayatan gabus. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar bagian tengah. Dengan menggunakan mikroskop sederhana, dan dia melihat adanya ruangan kecil yang berderet. Secara umum, sel ini tersusun dari membran dan protoplasma. Protoplasma terdiri dari sitoplasma atau cairan sel dan organel-organel. Organel ini merupakan bagian sel yang memiliki fungsi khusus atau fungsi tertentu. Kalian bisa melihat ilustrasi gambar sel. Bagian kiri adalah ilustrasi dari sel tumbuhan, sebelah kanan adalah ilustrasi dari sel hewan. Dan ada makhluk hidup yang memiliki sel tunggal atau disebut juga dengan uniseluler. Makhluk hidup bersel tunggal tersebut, maka seluruh kehidupannya dilakukan oleh sel itu sendiri. Termasuk misalnya bernapas, makan, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan bergerak. Contoh dari organisme bersel tunggal yaitu bakteri dan beberapa jenis protista. Sedangkan organisme bersel banyak disebut juga multiseluler. Ini sel-sel penyusun tubuh mengadakan pembagian tugas. Ada yang bertugas mencerna makanan, ada yang bergerak, ada yang bertugas mengeluarkan zat sisa, dan ada juga yang bertugas berkembang biak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tubuh organisme multiseluler atau bersel banyak ini mempunyai berbagai macam organ. Dan nanti akan kita bahas pada video selanjutnya secara lebih lengkap. Karena video kali ini khusus membahas tentang sel. Yang pertama kita membahas tentang membran sel. Struktur dari sel yang pertama yaitu membran sel. Membran sel ini tersusun atas fosfor. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Membran sel tersusun dari fosfor, lemak atau lipid, karbohidrat, dan protein. Membran sel berfungsi sebagai pelindung
dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel ini bersifat semi-permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Zat yang dapat melewati membran sel misalnya air, oksigen, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Sedangkan gula dan protein tidak dapat melewati membran sel. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel. Sitoplasma mengandung berbagai macam zat. Di antaranya ada protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel, karena organel sel terdapat di sitoplasma. Yang ketiga, nukleus atau inti sel. Nukleus tersusun dari membran cairan inti atau nukleoplasma, kromosom, dan anak inti atau nukleolus. Cairan inti tersusun dari air, protein, dan juga mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun dari benang-benang kromatin. Dan nukleolus atau inti sel ini berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Selanjutnya, mitokondria. Mitokondria adalah organel bermembran yang memiliki fungsi sebagai penghasil energi. Jadi semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak mitokondria yang terdapat dalam sel tersebut. Ribosom. Ribosom ini memiliki bentuk seperti butiran-butiran. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma. Dan ada juga ribosom yang bebas di sitoplasma. Fungsi dari ribosom ini adalah berfungsi dalam pembuatan ataupun sintesis protein. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju sitoplasma. Ada dua tipe dari retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Pada membran retikulum endoplasma kasar, terdapat ribosom, sedangkan pada retikulum endoplasma halus tidak ditempeli oleh ribosom. Retikulum endoplasma ini berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Badan Golgi atau kompleks Golgi. Badan Golgi ini memiliki bentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi memiliki peran dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan dari retikulum endoplasma, kemudian menyalurkannya ke organel-organel yang membutuhkan. Lisosom. Lisosom merupakan organel yang bentuknya seperti kantong dan berisi enzim pencernaan.
Lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa makanan. Lisosom ini memiliki fungsi untuk mencerna zat sisa makanan atau juga zat asing. Jika lisosom pecah, maka enzim di dalamnya akan mencerna atau menghancurkan organel sel, sehingga bisa mengakibatkan sel tersebut akan mati. Organel lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Sentriol. Sentriol berperan dalam pembelahan sel. Dan sentriol ini juga hanya dimiliki oleh sel hewan. Sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Vakuola. Vakuola berarti ruangan sel. Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola memiliki ukuran yang besar dan berisi cadangan makanan. Sedangkan pada sel hewan, vakuola ini ukurannya kecil. Pada protozoa terdapat dua jenis vakuola, yaitu vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan. Sedangkan vakuola kontraktil berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Plastida. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki plastida. Pada plastida ini mengandung pigmen tertentu, dan kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau. Karena kloroplas itu memiliki klorofil, dan kloroplas ini berperan dalam proses fotosintesis. Kromoplas berwarna kuning karena memiliki pigmen xanthopil. Leukoplas berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Dinding sel. Dinding sel, membran sel tumbuhan, itu dilindungi oleh dinding sel. Dan dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung. Selain itu, dinding sel juga menjaga bentuk sel dari tumbuhan agar bentuknya tidak berubah dan kaku. Kalian bisa perhatikan tabel berikut. Pada tabel ini terdapat perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan, di mana pada sel hewan bisa kalian perhatikan sel hewan memiliki lisosom seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, sedangkan tumbuhan tidak memiliki lisosom. Kloroplas dan dinding sel dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan hewan tidak ada kloroplas dan dinding selnya.
sentriol dimiliki oleh sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada sentriol. Jadi ada organel-organel sel itu yang dimiliki oleh sel hewan dan juga sel tumbuhan, tetapi ada beberapa organel atau organel-organel tertentu seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi yang hanya dimiliki oleh hewan saja atau hanya dimiliki oleh tumbuhan saja. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang mau menonton video pembelajaran ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, ataupun kesalahan yang terdapat dalam video pembelajaran ini. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang jaringan makhluk hidup, yang merupakan materi kelanjutan dari sel tadi. Saya akhiri video pembelajaran ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.